satu lagi, laporan saya terhadap Nikita Mirzani itu sudah 2 di Polres Jakarta Selatan. 1 laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani kepada saya melalui undang-undang elektronik, nyebut-nyebut saya pura-pura ninja, nyebut-nyebut saya si biadab, terus nyebut-nyebut saya Bob Lambu, nyebut-nyebut saya kodok, bodoh, dan lain-lain. Itu sudah diproses dan dia sudah diperiksa. Nah, adapun penganiayaan yang saya alami ketika saya membantu anaknya Loli dan Loli sekarang bareng dia, ya, itu lanjut. Dan dia sudah dipanggil pertama. Nah, panggilan kedua sudah dilayangkan. Nah, kalau dia tidak datang, akan gelar itu nanti proses naik sidik. Tapi saya sampaikan kepada kalian, saya tidak boleh menjamin karena Allah yang mau menjamin. Tapi saya pastikan 99% anak ini tersangka dan akan sampai di pengadilan dan akan masuk putusan pengadilan. Itu sikap saya. Jadi laporan saya terhadap dia 2, laporan Pak Umar Bajide juga, bapaknya Fadel, itu juga jalan. Jadi poin-poin ini semuanya nanti akan mengkerucut kepada apa yang disebut dengan efek jerah. Kan target kita tidak, saya tidak dendam dengan Nikita Mirzani. Saya hanya memberi kepada dia efek jerah agar kalau bicara itu jangan suka-suka, jangan menghina orang, jangan mencaci maki. Saya minta, ya kalau lu benci sama gua, lu jangan serang pribadi gua dong. Kita bicara pada pokok perkara saja. Kan begitu. Nah, Dr. Eza Gladys, laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ya karena ancaman hukumnya 20 tahun, kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya. Dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025, ya dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Tapi saya minta kepada semua orang-orang yang berbeda pendapat dengan NM, apakah adik saya Fitri Sauteru, apakah adik saya, sikap saya prihatin dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani hari ini. Begitu. Kenapa dilapor? Kan dalam teori hukum sudah saya sebutkan tadi. Siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, saya laporkan dia pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik. Bayangin ya, persoalan gua dengan Hotman, itu gara-gara si perempuan itu yang primakin. Itu aja masalah surat kuasa dan pengakuan. Padahal dia merespon bareng gua. Lah, Nikita ke saya, gua ini gila kalimatnya. Jadi, kalau ini bisa jadi tersangka dan menjadi terdakwa, ya kenapa dia tidak? Nah, persoalan dengan saya, apakah saya bebas atau tidak, itu tergantung saya berjuang di pengadilan. Kalau NM, ya tergantung pengacara dia. Tapi karena ini telah, ya saya yakin, ya saya nggak boleh jamin, ya dia masuk. Untuk Pak Umar Bajide juga. Tapi yang paling telak itu persoalan penganiayaan di dahi saya. Dan itu visumnya sudah, dan dokternya sudah diperiksa. Hasil visumnya juga sudah datang. Nah, maksud saya nggak benci kepada NM. Dan saya tidak bangga dia di penjara, tidak. Cuma kalau dia ditahan, saya yakin cuap-cuap di media itu nggak lagi terjadi. Gitu. Jadi nggak selalu banyak, tidak lagi menambah musuh. Gitu. Tidak menambah musuh yang setiap hari itu nanti bisa menimbulkan polemik baru. Gitu. Jadi saya kasihan di Nikitanya gitu. Karena besok dia misalnya lepas kontrol lagi, terus jadi amarah, orang jadi benci, kan kasihan dia aja. Itu doa, gak ada yang lain. Jadi kalau saya ya prihatin, dan ada banyak laporan lagi sih sebetulnya tentang NM ini. Bukan
bukan dari saya, bukan dari Reza saja, ada yang lain juga. Nah, jadi ini kan akhirnya kan nanti dia berlapis-lapis, ntar keluar yang ini, masuk lagi kasus yang ini yang masuk lagi. Nah, yang saya kan selalu sesalkan kemarin, kok dia punya pengacara, Fahmi tidak mengingatkan kliennya. Saya di mana-mana mengingatkan klien. Kamu jangan ngomong begitu ya, ntar nanti berisiko loh buat kamu. Begitu. Kok yang kejadian di dia ini dibiarin gitu. Jadi kalau menurut saya kasihan NM-nya gitu, karena pengacaranya tidak